Kitab Ibrani pasal 10 ayat ke-24 dan 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Mana Ibrani 10? Kita baca. Saudara baca ayat 24, saya baca ayat 25. 2, 3. Dan marilah kita saling memerhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Dan janganlah kita saling menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami serahkan firman yang indah ini kepada tangan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup, Tuhan, memecah-mecahkan firman ini menjadi roti hidup bagi kami sekalian. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Semua yang percaya berkata, amin. Seorang Amerika berkata, a church cannot exist without believers who are committed to meeting, committed to pray, committed to service, committed to accountability. Seorang hamba Tuhan dari Amerika berkata, sebuah gereja tidak bisa berdiri tanpa orang-orang percaya yang sudah komit, bertekad untuk bersama-sama di dalam kebaktian, bersama-sama di dalam doa, bersama-sama dalam pelayanan, dan bersama-sama dalam kejujuran, dan bersama-sama dalam perintah-perintah firman Allah. While it seems a self-evident truth, many Christians do not live with this in mind. Nah, nampaknya menjadi satu bukti yang nyata bahwa mayoritas orang Kristen tidak hidup seperti ini di dalam pikirannya. Dia tidak komit di dalam kebaktian, dia tidak komit untuk bersama-sama, dia tidak komit untuk beribadah, dia tidak komit untuk melayani, dia tidak komit untuk mendengar firman Allah, dan dia tidak komit untuk mengikuti perintah-perintah firman Allah. Tetapi saudara dan saya pada sore hari ini, kita mau komit kepada Tuhan, bahwa saya dan keluarga saya semua akan berbakti hanya kepada Tuhan saja. Ada haleluya saudara-saudara. Tetapi dikatakan oleh firman Allah di dalam ayatnya yang ke-24, marilah kita saling memperhatikan. Saya sudah kasih judul belum? Belum. Judul khotbah saya adalah Sukiyaki. Sukiyaki. Coba. Sukiyaki. Dari lagu Sukiyaki. Ya. Dan marilah kita saling memerhatikan. Nanti Sukiyakinya belakangan. Marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong. Saya bingung dengan saling mendorong ini, ya. Bayangkan, saya ingat lagu dulu waktu kecil, holong mandorong honi pak tilik tilik, holong mandorong honi pak balik balik. Wah, lagu anak-anak, saya nggak tahu bahasa apa itu, tapi kita nyanyi aja, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Kita lihat bahasa Inggrisnya. And let us consider
one another. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Consider, saling memerhatikan. Apa yang menjadi kebutuhan dari teman kita secara rohani atau secara jasmani. Boleh saya duduk, saudara? Supaya to provoke ini, saya ingin menerangkan ini, to provoke. Sebab dalam bahasa Indonesia saling mendorong. Tidak cocok. Provoke itu bukan mendorong. Provoke itu datang dari kata provokasi. Provokasi itu ada dua macam. Provokasi jahat. Ya, yuk kita demo, yuk di depan kantor, yuk provokasi. Yuk kita lemparin rumah orang itu, kita provokasi. Bisa. Tapi yang dimaksud di sini provokasi yang baik. Sama seperti monyet. Saya menonton dunia binatang, Animal Planet, dari monyet yang mukanya, mulutnya panjang itu apa? Kayak anjing itu apa namanya? Hah? Babon. Babon. Babon ini kalau berjalan dia selalu memperhatikan kawanannya. Dia selalu memperhatikan, ya, khususnya rajanya, kepalanya. Dia memperhatikan di mana teman-temannya ini. Kurang lebih mereka jalan antara 80 sampai 100 ekor. Saling memperhatikan. Dan musuh mereka adalah harimau. Jaguar yang bisa menerkam sampai di atas pohon. Dan jaguar jalan ini tidak ketahuan. Bulunya kadang-kadang bersembunyi di semak-semak. Satu kali saudara ada jaguar kejar mereka. Dan babon ini dengan kodenya lari, mereka lari. Lari ke pohon, jaguar ke pohon. Lari semua, lari. Ketika lari ada satu babon, dia menjangkau satu cabang, tidak sampai. Dia jatuh dari pohon, langsung kena sungai, kena lumpur. Kotor mukanya dan karena kepala kena batu, pingsan. Jadi wartawan bilang itu sudah mati, sudah pingsan. Dan pemimpinnya di belakang ketakutan dengan jaguar. Jaguar pelan jalan tapi tentu dia provok ini temannya ya. Dia pukul gini. Tapi temannya udah diam, nggak bergerak. Dipukul lagi. Ini babon, saudara. Bangun gitu kurang lebih. Kalau bahasa babon, bangun. Ya, bahasa kita mah, udah ngatuh eta meong geus deket gitu. Wah, udah. Wah, tapi nggak mau bangun. Dia sudah tinggalkan, balik lagi. Gini, diangkat-angkat yang kecil sih. Babonnya kecil. 3 kali dia sudah jalan, balik lagi. Dipukul-pukul lagi. Heran. Bin ajaib. Ini babon buka mata, sadar. Lari terus sama-sama. Selamatlah babon. Provokasi seperti itulah yang diminta ada di gereja. Kalau ada di gereja orang yang kena lumpur, cemret. Ya. Mau lempar, ke gereja yuk. Ayo ke gereja. Itu babon sudah pingsan. Kita yang sadar harus bangunkan. Ayo itu iblis, itu. Maka saya senang lihat anak muda nyanyi. Sebab anak muda sekarang di
dihantam sekarang lagi diarah sama dua dosa. Dosa percabulan dan dosa narkotika. Dari 33 orang yang mati tiap hari di Indonesia, seperempatnya anak muda. 25% dari 33 orang itu anak muda. Jadi sekitar 8 orang lah. Anak muda. Dari antara 10 tahun sampai 22 tahun. Anak muda. Sebab sekarang narkoba ditaruh di kue. Narkoba ditaruh di saus tomat. Narkoba ditaruh di kue coklat. Diaduk ganja. Nah gitu, ngena-ngena tuh. Nggak taunya pakai narkoba. Sampai orang ketagihan. Nah akhirnya nanti rusak syarafnya. Tidak ada kemauan bekerja, tidak ada kemauan belajar. Dampaknya 10 kali daripada narkoba biasa. Dan untuk membutuhkan itu, mereka perlu uang. Dan uang hanya bisa didapat dengan cepat kalau ambil barang orang. Kalau jual barang di rumah. Kalau mencuri barang orang. Kalau mencuri motor orang. Makanya jangan heran banyak motor hilang. Itu mereka beli narkoba. Jual aja. Nekat sekali sekarang. Kaum wanita, kaum gadis-gadis jual diri. Umur 26 tahun. Ya, buka minta aduh. Kayak di asrama gitu. Apa namanya tuh? Saudara, apa aja saya lupa tuh. Kos. Dan yang punya kos, cuma asal dapat duit 1,7 juta sebulan sudah. Terima kamar-kamar berapa? Ada 20 sudah. Terima 30 jutaan sebulan. Udah. Dia nggak tahu siapa tamunya, nggak tahu siapa, mau berapa kali ditamu. Pembunuhan terjadi. Karena mereka perlu uang. Pasang iklan di internet. Sekarang anak muda. Sebelum ini, mari kita lihat apa yang diminta oleh Tuhan kepada umat Israel dalam Ulangan Fatsalnya yang ke-6 ayat 4-7. Ulangan Fatsal 6 ayat 4-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Yahweh, Yehova, itu Esa. 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, perhatikanlah orang-orang tua, ayat ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya. Bagaimana? Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring mau tidur. Dan apabila engkau bangun. Aduh, sekarang kita cuma ingatnya bangun tidurku terus mandi. Kita lupa untuk mengajar anak-anak. Ya mengajar dari kecil, ajar. Sampai Amsal bilang, ajarilah anakmu sejak kecil. Nanti kalau sudah besar, kamu menyelamatkan jiwanya. Kamu menyelamatkan hidupnya. Coba dengar saudara tadi anak-anak muda nyanyi. Suaranya kecil. Suaranya masih muda. Suaranya masih bening. Ya. Suaranya masih bening. Gitar saja ada 6 gitar. Ada 6 senar, maaf.
senar paling kecil sama senar paling besar. Kuncinya sama, E. Tapi yang paling kecil itu tajam, yang paling besar itu besar, ngebas. Apa bass? Bass itu base, dasar. Makanya kalau main bass kacau, kacau semua lagu. Bass itu dasar. Anak-anak tuh perlu dasar. Dasar bukan di sekolah. Dasar itu di rumah. Ajari anak-anak. Berulang-ulang. Si mami teh bawel. Bukan bawel. Mami mah cuma cerewet. Berulang-ulang. Ajarin. Biar kita disebut bawel. Asal yang kita bawelin ini firman Allah. Haleluya. Makanya itu provok itu penting. Kalau orang yang baru kena jantung, diprovokasi. Pukul jantungnya. Supaya siapa tahu dia masih bisa hidup. Wakil gembala di Jakarta begitu jatuh. Ada dokter jemaat saya. Dia buka mata. Dia lihat istrinya aja. Dia tutup mata lagi. Jadi tidak bisa apa-apa. Tapi sudah ada provokasi untuk menghidupkan.